sistem manufaktur. Nah, sebetulnya kemarin udah mulai asistensi juga ya, cuman yang di bagian 3.1 kemarin belum, mungkin bisa langsung dipersilakan untuk 3.1. Baik Kak, di sini saya menjelaskan yang bagian 3.1 untuk perhitungan kebutuhan target produksi. Nah, di sini kami ada demand dari 5 tahun berdasarkan modul 0 itu yang tahun 2003 sampai tahun 2027. Nah, di sini kami jumlah produksi per harinya ini yaitu dalam sebulan jumlah hari kerjanya itu 22 hari. Nah, dari target produksi per bulan yang 14.400 ini dibagi dalam 22 hari dan 8 jam. Dapatlah jumlah produksi per harinya itu sebagai berikut. Dan untuk target produksinya ini kami dapatkan dari hasil jumlah rata-rata produksi per hari ini dibagi 5, plus kami tambahi untuk produk defectnya itu 4 Kak per tahunnya kami buat. Nah, didapatkan hasilnya jadi 651 untuk produksi per tahunnya itu. Next. Untuk yang tabel selanjutnya itu tabel 3.2 untuk perhitungan kebutuhan target produksi. Dari target tabel ini ada 3 komponen yang diproduksi dengan masing-masing produksi. Yang pada body motor itu ada melting, molding, refrigerasi. Nah, pada melting ini dia itu ada pada stasiun kerja pertama, molding stasiun kerja kedua, dan proses refrigerasi atau pendinginan ini pada stasiun kerja ketiga. Untuk jumlah produksi dari masing-masing stasiun kerja ini 651 dengan jumlah shift-nya itu yang kami gunakan adalah 1 shift, Pak. Nah, untuk selanjutnya pada ring ini juga ada 3 proses produksi di mana cutting ini adalah stasiun kerja keempat, drilling ke stasiun kerja kelima, dan turning ini stasiun kerja keenam. Untuk yang covernya juga itu kami samain stasiun kerjanya karena prosesnya itu sama Kak. Jadi misalnya untuk pembuatan tumbler hydrofoil ini kami pertama produksi ring dulu pada stasiun kerja 456, setelah itu kami buat cover juga setelah ring itu selesai dibuat di stasiun kerja 456 juga. Nah, untuk selanjutnya itu untuk jumlah produksinya itu semuanya itu sama Kak, kami buatnya sampai tahun 2027. Seperti itu Kak. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama teman saya Kak, bagian 3.2. Izin masuk Kak. Jadi 3.2 itu menghitung optimasi lini produksi. Yang pertama itu mencari availability itu. Nah, di sini saya sebenarnya agak bingung Kak. Lost time ini didapat dari mana ya Kak? Saya tanya nanti aja di akhir ya. Oke, siap. Jadi di sini scroll Jen. Nah, di sini produksi horse ini kami menghitung dari tabel yang di atas, sedangkan lost time ini saya mengasumsikan sendiri Kak. Dapat availability-nya itu seperti ini. Scroll Jen. Nah, yang kedua itu menghitung performance dengan rumus aktual mesin speed dan desain mesin speed. Di sini saya mencari mesin speednya itu berdasarkan spek dari mesin tersebut Kak. Di sini saya membuat aktual mesinnya itu sama seperti desain mesin, jadi performance-nya itu 100%. Selanjutnya Jen. Untuk quality itu ada rumusnya number of good product dan per total produk yang dibuat. Nah, di sini saya total produk yang dibuat itu sama seperti Putri, itu dari 5 tahun dibagi 5. Sedangkan jumlah produk gagal itu setiap komponennya itu kami kayak ngasih space, kayak apa ya, mengasumsikan bahwa produk gagalnya itu ada 4 per harinya Kak. Nah, maka diketahui kualitinya sebesar seperti itu. Next Jen. Nah, ini ada penghitungan OEE kapasitas. Dari data yang di atas didapat OEE per komponen seperti ini. Nah, jadi desain kapasitasnya kami membuat sama sehingga dihasilkan aktual kapasitas produksi per harinya seperti ini Kak. Next Jen. Untuk yang tabel 3.7
OEE target itu desain ini saya mengambil dari demand dari tahun pertama, tapi nggak dibagi 5 itu Kak. Dikali OEE persennya, dapat aktual target produksi per harinya seperti ini. Next ya. Untuk jumlah unit kerja, itu rumusnya target produksi dibagi kapasitas produksi. Jadi target produksi itu yang didapat dari perhitungan OEE kapasitas dibagi OEE target. Nah, maka dihasilkan jumlah unit kerja hari per shift-nya seperti ini, Kak. Cukup dari saya, Kak. Nah, izin masuk Kak, selanjutnya itu ada titik 3 di Nat, mana kakaknya lagi keluar, Nat. Bentar, Nat. Ini kayaknya tim. udah bisa dilanjut nggak? Oke, izin masuk Kak. Selanjutnya itu ada 3.3 analisis material handling, di mana yang pertama itu ada perencanaan material handling. Nah, di sini tuh kita ada 4 berdasarkan material yang ditangani, berdasarkan jumlah kuantitas, jarak perpindahan, sama ketersediaan lahan. Yang dimana material itu kayak biji silikon cair, aluminium batangan, aluminium lembaran itu perlu direncanain gitu. Baru selanjutnya ada jumlah kuantitas di mana bahan-bahan yang digunakan itu perlu dipertimbangkan atau direncanakan untuk jumlahnya. Lalu jarak perpindahan juga dan ketersediaan lahan. Lalu selanjutnya ada 3.3.2 itu ada karakteristik material, di mana kita punya 4 komponen di sini, ada silikon, stainless, sama cartridge. Nah, di sini udah ada keterangan ukuran-ukurannya Kak, kayak panjangnya, lebar, tinggi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada penentuan jenis material handling. Nah, di sini tuh ada 3, yaitu barrel, pallet, sama hand truck. Nah, karakteristiknya dari barrel ini sendiri itu terbuat dari logam atau plastik yang berbentuk silinder. Nah, di sini ada batasannya, itu memiliki variasi ruang, terus juga untuk menghindari tumpahan atau kerusakan material, seperti gambar ini. Lalu kalau palet itu sendiri itu terbuat dari kayu, plastik, atau logam. Batasannya itu berkisar 1000 sampai 1500 kg. Lalu sama kita pakai hand truck juga untuk alat perpindahan gitu Kak. Lalu selanjutnya untuk penentuan jenis material handling. Di sini ada proses-proses untuk pembuatan komponen, di mana materialnya juga udah ada Kak di sini, karakteristiknya, jenis material handlingnya, dengan alasan-alasan ini, sama ada harga juga sih Kak. Kalau dari 3.3 sekian Kak. Mungkin izin menambahkan ya Kak terkait penentuan jenis material handling. Jadi jenis material handling ini sendiri kita pilih itu berdasarkan stasiun produksi yang membutuhkan untuk material handling ini sendiri. Misalnya dari barel itu dia untuk memindahkan dari silikon cairnya tadi, terus kemudian ada palet untuk memindahkan lembaran stainless, terus yang terakhir itu ada hand truck, itu dia memindahkan material dari satu departemen ke departemen lainnya. Terus untuk terkait penentuan jenis material handling per departemen,
Mungkin yang seperti dijelaskan tadi, terkait jarak perpindahan, itu kita dapetin dari ukuran dimensi masing-masing mesin, kemudian ditambahin dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin ada di setiap departemen itu, Kak. Mungkin sekian. Sudah selesai? Sudah, Kak. Oke. Mungkin boleh di-scroll ke atas deh, di bagian 3.1. Oke. Lagi. Hidung gue ya, San? Yang kecil-kecilnya hidung gue kan? Oke, stop. Yes. Oke. Mungkin aku nggak tahu apa kemarin aku salah sebutin, I don't know. Tapi yang pertama, Kalau kelompok lo bisa menang tebak-tebakan sama kelompok sama yang pertama itu tentang target produksi yang per shift itu. Nah, ini kan berarti teman-teman buatnya 1 hari 1 shift, Kak? Iya, betul, Kak. Oke. Berarti per hari sama. Defect rate-nya berapa yang teman-teman pakai? Kami pakai 4 per hari, Kak. 40 defect per hari. Itu kami Kalau dari... nanti dikasih gimana? Gimana, Kak? Tadi tempat dari mana? Maaf, Kak. Gimana, Kak? Kurang jelas suaranya, Kak. Tempatnya dari mana? 4 defect itu ya, Kak? Itu Betul. kami hanya ngasumsiin sih, Kak. Soalnya semalam agak bingung juga, Kak, menentukan persen di 3.1. Soalnya kan, Kak, di 3.1 di modul itu untuk target produksinya itu disesuaikan sama defect per ininya, Kak, per prosesnya. Nah, tapi masih bingung cara ngitung defect per prosesnya itu gimana, Kak? Oke. Jadi yang pertama untuk jumlah produksi per hari itu adalah penjumlahan dari target produksi per hari ditambahkan dengan defect rate-nya. Untuk defect rate itu tergantung mesin, biasanya ada di spesifikasi mesin. Tapi misalnya nggak ada, teman-teman bisa asumsikan dari 5 sampai 2% aja. Itu defect rate-nya. Untuk 5-2% itu maksudnya produksinya itu 5-2% gitu defect-nya. Iya, semisal nih kamu di mesinnya itu nggak ada keterangan defect rate, kamu bisa asumsikan aja, tapi range-nya itu 5-2% aja. Oh, baik, Kak. Oke. Itu yang untuk jumlah produksi ya. Kalau target produksi itu sesuaikan sama demand kalian. Jadi yang berarti 172.000 itu bagikan dengan 1 tahun berapa hari kerja gitu. Ini jangan kebalik ya. Ini di modulnya emang dibuatnya per shift baru per hari per bulan ya atau emang kebalik? Kebalik sepertinya saya buat, Kak. Nanti dibagusin lagi, Kak. Oke, sesuaikan sama template modul aja deh ya. Oke, yang ngerjain poin 3.2 optimasi lini produksi siapa? Kak, sebelum masuk ke 3.2 bisa nggak saya nanya yang 3.1 lagi, Kak? Boleh kenapa? Ini kan, Kak, di scroll tabel selanjutnya aja. Ini, Kak, stopin. Ini kan, Kak, misalnya per komponen body ini kan dia ada proses produksinya kan, Kak. Nah, siapa jadi yang beli jus? Misalnya, Kak, di jumlah produksinya ini kita itu kan misalnya dapat dari defect-nya itu 4 per hari gitu, Kak. Nah, itu per prosesnya itu selalu kita kurang-kurangi sampai nanti dia ke target produksinya itu atau tetap bisa atau kayak gini ya, Kak? Oke, intinya adalah ketika kamu selesai produksi, hasil akhirnya itu harus sesuai dengan target kamu.
Oh. Berarti Kak Asumsi kan bisa, oh ya. gimana? Berarti Kak misalnya nih Kak, Bahkan. ini kan target produksinya kami buat lah misalnya tadi 651 Kak. Berarti bisa aja nggak sih Kak misalnya kalian buat defeknya itu tadi kan 5-2%, misalnya kalian buatlah 660 jadinya defeknya Kak. Jumlah produksinya hasilnya ini harus 651 targetnya. Bisa nggak sih Kak kalian buat misalnya di melting dia 660, di molding dia 655. Jadi kayak setiap prosesnya itu berkurang karena defeknya gitu Kak, atau harus di akhir itu ya Kak? Boleh. Intinya di akhir itu kamu harus sesuai dengan target. Oh ya, paham, Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke, ada pertanyaan lain untuk yang 3.1? Oh, sepertinya cukup Kak. Oke, masuk ke poin 2 ya. Yang ngerjain poin 2 siapa? Saya, Kak. Oke, nanti untuk Rafli hubungi kakak di jam 7 ya, biar kakak ajarin pengerjaannya. Oke Kak, siap. Oke. Poin 3 siapa? Oke, untuk yang 3.3 itu berisikan tentang material handling. Nah, sebelum kalian menentukan material handling apa yang kalian pakai di proses produksi ini, silahkan tentukan terlebih dahulu nih. Silakan tentukan terlebih dahulu apakah produksi kalian ini pakai sistem job shop atau flow shop. Oke, nah job shop dan flow shop ini kita kaitkannya ke ini aja ya, ke material handlingnya. Jadi semisal kalian pakai sistem yang job shop, artinya produksi yang kalian lakukan itu dia stasiun 1 ke stasiun 2 itu punya space yang lumayan jauh gitu. Nah, sehingga memerlukan material handling yang dia itu memerlukan waktu. Jadi ada waktu yang cukup. Misalnya waktunya sekitar 2 menit nih untuk pengangkutan material handlingnya. Tapi kalau untuk yang pakai flow shop itu sistem produksi yang dia itu barang itu bisa dikirimkan dengan langsung. Contohnya kayak apa? Contoh kayak conveyor, kayak assembly lah, misalnya kita nge-assembly part 1 ke part 2 itu kan pakai conveyor karena apa? Karena dia berkesinambungan langsung gitu kan. Atau misalnya bisa pakai bidang miring, jadi kayak diluncurkan ke bawah, atau bisa pakai selang. Nah, selang itu biasanya untuk material yang sifatnya cair. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kalian udah tahu menentukan material handlingnya seperti apa, nanti udah tahu nih memilih alternatif di perancangan material handlingnya. Oke, kita masuk ke ini ya penjelasannya ya kali ya. Oke. Untuk materialnya sudah benar, ini material yang kalian gunakan. Terus untuk karakteristiknya, oke. Kalian pakai barel ini untuk apa deh? Untuk ngangkut apa? Oh, kalau silikon kalian pindahkan di barel tuh, apakah dia nggak mengeras? Izin menambahkan Kak, kan kalau misalnya logam sendiri itu dia penghantar panas juga. Nah, jadi selama pakai barel itu bisa menjaga suhunya sih Kak. Ya walaupun emang tetap bakal berubah suhunya. Cuman setidaknya masih bisa terjaga sih Kak dalam beberapa waktu. Oke. Ya oke lah. Paling nanti tambahkan terkait dengan yang kemudian tentang flow shop dan job shop-nya. Sama, ini kan kalau udah menentukan nih material handling yang mau kalian pakai kan. Nah, jadi nanti tolong di bawah penjelasan tabel 3.10 itu berikan penjelasan berapa banyak material handling yang kalian punya kan. Misal kita bilang palet ya. Nah, palet itu digunakan di stasiun apa aja, terus butuhnya berapa.
Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena nanti di modul 4 kalian bakal menganalisis yang namanya itu kebutuhan ruangan. Dengan kalian udah tahu berapa material handling yang kalian gunakan, di setiap stasiunnya akan memudahkan kalian dalam mendesain layout-nya gitu. Ada pertanyaan lain? Mau nanya Kak, berarti misal nih kayak kita tadi pakai hand truck, kalau kita buat satu departemen butuh satu itu bisa Kak? Kalau menurut aku satu departemen satu itu kebanyakan. Jadi kalau bisa itu kayak misalnya nih, kamu kan ngangkut barang pakai palet misalnya atau hand trolley lah misalnya gitu. Nah, hand trolley itu bisa kita gunakan untuk ngangkut barang-barang yang dari stasiun A ke stasiun B, dari B ke C. Jadi material handlingnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena kan waktu produksi si A dan si B ini kan pasti berbeda. Jadi ketika kamu ngangkut barang dari A ke B, itu nggak apa-apa. Jadi kamu langsung ke B ke C aja. Kenapa? Karena si A kan pasti butuh waktu lagi nih untuk menunggu barangnya itu bisa penuh lagi gitu kan, sehingga untuk dikirimkan. Jadi untuk mengefisiensi luas lahan kamu gitulah, biar nggak terlalu luas banget nanti layoutnya. Gitu, apakah kejawab? Kejawab Pak. Jadi kayak kebutuhan material handling itu kayak disesuaikan lagi sama produksi kita sih, sama waktunya juga gitu kan Kak? Iya betul. Sama kan kalau misalnya nih kalian harus sudah bisa menentukan nih sebenarnya material handling kalian itu dioperasikan oleh siapa? Oleh robot kah? Oleh operator manusia kah? Atau apa? Nah, semisal operator yang kalian gunakan itu adalah manusia, berarti tambahkan di perhitungan jumlah kebutuhan operator atau tenaga kerja yang di modul 2. Tambahkan terkait dengan operator material handlingnya seperti itu. Kayak cukup? Ada yang bertanyakan lagi? Kak, mau nanya lagi, Kak. Boleh, Tadi silahkan. yang mengenai flow shop sama job shop itu, Kak. Berarti itu kan tentang material handling. Nah, itu tadi sesuai sama stasiun kerja di 3.1 tadi itu ya, Kak? Maksudnya untuk penempatan materialnya itu, Kak. Gimana tadi pertanyaannya? Yang tadi Kakak bilang tentang flow shop sama job shop itu, Kak. Nah, untuk menentukan kami menggunakan itu ada sangkut pautnya nggak ya, Kak, sama yang stasiun kerja yang tadi yang kami buat itu, Kak? Oh, nggak ada. Itu sebagai apa aja, sebagai penunjang kalian memutuskan material handling aja. Maksudnya penunjangnya itu susunan materialnya nanti gitu, Kak? Bukan, jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih pakai material handling apa, nanti itu bakal memudahkan kalian memilih alternatif. Misalnya gini nih, kalian produksinya itu adalah sebenarnya itu adalah flow shop. Yang aku belajar berkesinambungan, ternyata kalian itu milih material handling itu hand trolley, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kalian produksi material-material yang bisa dioper secara langsung, itu mengakibatkan pemborosan apa? Tenaga kerja, mau itu secara uangnya juga gitu. Karena kalau kita pakai conveyor doang kan itu bisa lebih efisien kan dibanding kita pakai hand trolley, ataupun misalnya pakai palet atau yang dioperasikan oleh manusia. Oh, baik, paham, Kak. Berarti untuk menentukan penggunaan material handling itu ya, Kak? Iya, betul. Oh, ya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Sebenarnya cukup Kak. Untuk Oh, Kak, mau nanya lagi, Kak. Satu lagi, Kak. Oke, kenapa? Oh, ini agak bersinggungan sama modul selanjutnya sih, Kak. Itu nanti marketnya itu dalam visual aja atau bentuk fisik ya, Kak, nanti, Kak? Oke, kalau market itu dia terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu yang teman-teman desain dalam bentuk, sebenarnya kalau dari modul itu dia nggak minta 2 dimensi, dia cuma minta 3 dimensi, otomatis bentuk nyatanya gitu kan.
Nah, tapi untuk ngebuat bentuk nyatanya, teman-teman harus desain dulu bentuk 2 dimensinya. Bentuk 2 dimensinya dibuat dari mana? Bisa didesain dari Draw.io juga bisa, dibuat dari apa namanya, dari Visio juga bisa. Mungkin contohnya aku coba share screen kali. Sebelum aku share screen ada pertanyaan nggak? Biar nggak bolak-balik nanti kita lepas-lepas share screen. Sepertinya cukup Kak untuk pertanyaan modul 3 ya Kak. Oke, boleh lepas share screen-nya dulu deh, biar kakak coba share screen. Sebentar Kak, ini setelah kakak share screen, kita balik lagi ke modul 3 ini nggak Kak? Enggak, kalau kalian nggak ada pertanyaan kita cukup. Mau nanya yang ini, bagian mana ya? Ini yang penentuan, ini nih, material yang dipilih waktu di proses ini. Jadi, dia masuk material yang dipilih itu inputnya atau outputnya Kak? Misalnya kan pelelehan silikon, inputnya kan biji silikon, outputnya silikon yang udah dilelehin gitu. Sebenarnya tergantung kalian mengasumsikan seperti apa. Aku nggak tahu apa kemarin aku udah coba diskusi sama enggak. Intinya adalah proses produksi yang kita buat ini adalah proses produksi dari raw material sampai good things-nya atau produk jadinya. Jadi semisal teman-teman mau mengasumsikannya itu output, tapi lebih bagus tuh output sih. Jadi misalnya dari raw material ke stasiun 1 itu diantar pakai apa sih? Terus dari stasiun 1 outputnya ditransfer ke stasiun 2 itu pakai apa gitu. Kalau saran aku dari outputnya. Oke Kak, paham. Sama buat nentuin jarak, kan tadi saya ngitungnya kayak ngitung dimensi mesin sama kebutuhan yang ada di departemen itu. Itu gitu bener nggak Kak cara ngitung buat luas departemennya gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk luas departemen itu banyak aspek yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, dimensi mesinnya. Yang kedua, perabotan atau komponen-komponen apa aja yang ada di stasiun kerja. Misal nih, kita mau ngedesain sebuah kamar. Kamar itu tuh butuh apa aja sih? Contoh, ada kamar mandi. Kalian mau bikin kamar mandi besarnya berapa? Yang kedua, mau tempatin kasur. Kasur itu dimensinya berapa? Yang ketiga, butuh lemari. Lemarinya dimensinya berapa? Yang keempat, butuh yang namanya meja belajar misalnya. Nah, meja belajar itu dimensinya berapa? Kalau untuk kayak perintilan jam itu kan dia nggak punya dimensi yang harus ditempatkan karena butuh space kan. Dia bisa ditempel gitu doang. Terus teman-teman pasti harus punya space nih untuk orang atau penghuni kosan itu berjalan. Nah, maka dari itu harus sisahkan lokasi atau jarak untuk transportasinya atau perpindahan orang itu gitu. Oke Kak, sama satu lagi mungkin yang kayak luas lahan untuk ini, kan itu kita buat desainnya di fasilitas kerjanya ya Kak, stasiun kerjanya. Terus daerah luarnya misalnya kayak area parkir gitu dimasukin nggak Kak? Nggak usah, kita fokusnya sampai lokasi produksi aja deh. Oke Kak, makasih Kak. Oke, lokasi produksi itu dari mana? Dari gudang raw material sampai gudang boutique ya gitu. Oke, sudah? Kalau sudah boleh dilepas dulu stop share screen-nya biar aku coba share screen contoh layout-nya. Oke, aku coba ya. Ini apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak. Oke. Nah, kalau ini kan aku nge-share screen app ya. Nah, kalau kalian kan dia itu bentuknya cuma lokasi produksi. Jadi fokusnya hanya di lokasi produksi aja, hanya di sini doang, di sini aja. Kalau untuk yang misalnya kayak kantor-kantor yang sebelah sini, yang kantor-kantor sebelah sini itu nggak perlu aja. Apa aja kan apa aja yang dipakai. Terus ini apa? Ini apar.
Jadi kayak kalian desain lah semana mungkinnya gitu. Misal nih, lokasi kerjanya butuh kursi, nah kalian buatlah kursi. Lokasi kerjanya butuh meja, kalian tambahkan item meja gitu. Itu kalau untuk yang stasiun kerjanya. Ya, ada pertanyaan? Perihal layoutnya? Oke. Kalau untuk maksudnya yang 2 dimensinya sendiri itu ada aturan tertentu nggak, Kak? Kalau nggak ada, boleh nggak misalnya kita pakainya nggak berwarna gitu, yang penting dikasih keterangan? Sebenarnya tetapannya nggak ada, cuma tergantung kamu aja. Yang penting ketika kamu memvisualisasikan dalam bentuk itu udah bisa gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Kalau sudah cukup, mungkin sudah boleh diakhiri pertemuannya. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi, aku tutup kali ya, Kak. Thank you buat asistensi keempat ya, keempat. Mungkin selanjutnya kita ada asistensi lagi. Mohon bantuannya ya, Kak ya, kalau misalnya selama ini masih banyak pertanyaan gitu. Thank you so much buat Kaput Mas. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Guys,